Shalom Halo semuanya. Bapak Ibu Jemaat Grow Center, jumpa lagi bersama kami bertiga dalam acara ini dulu. Oke. Ya. Sapa jemaat lu ah. Yuk. Jemaat. Apa? Enggak apa-apa. Menjadi Iya, demen-demen. Seru, pada balas-balas gitu kita happy banget gitu. Banyak yang nyautin kita ya. Bapak Ibu seneng tuh chat gitu. Yuk, chat. Happy Sunday. Shalom. Halo, shalom. Amin. Apinya dong, api. Oke. Udah yuk. Saatnya kita masuk ke valid atau Sabun. Asbun. Asbun kali. Asbun teman sabun. Saya nyampe loh padahal. Udah, pertanyaan pertama dari diriku. Kalian sempat dengar nggak sih kata kita udah mau masuk new normal nih? Terus nanti ojol udah bisa lagi. Cuma pakai helmnya harus pakai sendiri. Nih, lihat nih beritanya. Oh. Bener nggak? Sekarang Pakai sendiri. Ya emang selama ini dipakein. kalau gue sih minta dipakein abangnya. Kan sesuai aplikasi. Gimana caranya, Pak? Oke. Coba nih kita lihat nih ya. Contohnya Ojol new gimana? normal nih kayak gimana nih? Wow. Oh, Ini begini. kain abangnya ya? Oh, mirip ya. Depan belakang ya. Bapaknya bijak ya, cuma senyum gitu kayak. Bijak Bahagia. banget. Bahagia banget naik motor ya? Ini kayak pertama kali gara-gara udah lama nggak naik ojol kesenangan nih ya. Tapi Monasnya diam aja ya, dia tuh di tempat apa? Oh, Ya udah. maksudnya tuh pakai helm kita sendiri ya, bukan Iya, pakai helm sendiri. jadi kita mesti prepare maksudnya helm masing-masing nantinya. Oh, gua kira disuruh pakai sendiri. Bukan. Selama ini kan pakai sendiri, ya kan? Udah. By the way, Oh. ngomong new normal, sebenarnya gue juga penasaran nih. Kalian tuh masih pada betah ibadah di rumah atau udah pada pengen ibadah di gereja kayak dulu sih? Sebenarnya gue kangen bareng-bareng lagi sih di gereja. Kalau Bapak, Bapak Ibu gimana ya yang di rumah nih? gimana nih? Kita Coba. pengen tahu, kalau boleh di-share di chat, pengennya ibadah di rumah aja tetap atau udah balik ke gereja? Kalau gue sih, Fis, gue jujur nggak sabar pengen ibadah lagi. Gue kangen pelayanan singer. Kenapa emang? Kenapa? Iya kan, soalnya gue jomblo. Kalau gue genggam mic, genggam apa lagi kan? Ya genggam janji Tuhan. Ya kalau janji Tuhan mah diaminin. Iya ya, kalau megang mic kan kesannya lu ada yang megangin terus gitu ya. Nah, dia pegang gitu. Iya. Gitu. Kalau- Kalau lu, Fis? Kalau lu Gue gimana, kan Fis? kangen family time sih sebenarnya. Gue tuh pengen salaman sambil dorong-dorongan gitu loh, kayak Oh, iya. Itu semenit tapi berarti banget ya. banget. Energinya langsung berasa. Bapak Ibu kangen apa nih? Iya, yang dikangenin Bapak Ibu apa sih sebenarnya? Penasaran deh. Coba kita baca-bacain. Oh, ada kangen Mak. family time juga. Kalau lu kangen apa? Kalau gue nih jujur ya, mungkin nggak ada yang tahu nih, tapi gue kangen jadi WL guys. Oh, Jadi WL. Soalnya tuh- WL. Aku terakhir WL kan sekolah minggu ya. Itu ngerasa talentaku di situ dan ngelihat jemaat-jemaat rame itu tuh kangen banget rasanya, nggak tergantikan. Mas, kamu pernah jadi WL di depan jemaat-jemaat ramai gitu? Ya belum, tapi kan kangen doang nggak apa-apa dong. Siapa tahu Iya, suatu iya, saat iya. ya. Heeh. berarti sekarang lu WL ya, waiting list ya? Iya, benar. Udah Waiting guys, list daripada jadi ngomongin. WL umum Apa? berarti ya. Benar, nanti kita lihat nanti. Oke, ngomong-ngomong nih, Yes. gue penasaran banget deh. Apa tuh? Kabar teman-teman kita tuh kayak gimana ya lagi pandemi kayak gini? Iya, sama. Gue juga penasaran sih. Tapi nih, sebenarnya kotanya ada yang terdampak juga, tapi hidupnya kalau dilihat-lihat tuh bahagia banget, malah bisa bagi-bagi. Gue penasaran sih. Wow, jadi contoh tuh. Telepon aja. Inspiring banget ya. Benar. Telepon dong. Telepon aja yuk.
Telepon. Kalian ngobrol-ngobrol. Nah, ini orangnya udah Oh, datang. ini. Oh, ini. Namanya Halo, Gloria ya. Tobing. Siapa? Gloria Tobing. Gloria Tobing. Oh ya, kenalin. Halo. Tega dan Trisma. Halo. Hai. Selamat datang di ini dulu. Thank you. Oh ya, kita Oi. mau ngobrol-ngobrol nih. Sama masa pandemi ini nih, kita dengar kamu kena dampak yang lumayan ya. Bisa diceritain dikit gak? Iya kak, kena sih. Ini udah hampir bulan aku keempat bekerja dari rumah. Dan aku nggak mau tahu ke depannya sampai berapa lama gitu. Wow, bulan keempat ya. Oh gitu. Nama kamu Tobing itu to the point cari pendamping ya? Gimana nih? Top di segala bidang. Gak bisa. Oh gitu. Iya. Enggak. Aku mau nanya terus. Tetap jadi Jadi pendamping. kegiatan Kak. kamu apa aja sih? Kegiatan aku sekarang lagi sibuk bikin kelas online aja buat anak-anak, sama lagi mulai usaha buat bikin jajanan mecin. Siapa yang merindukan mecin? Mecin, merindukan cinta. Yang paling bisa lu tak. Ih bisa dong. Yan, Terus oh ya, tapi sedih nggak sih dengar-dengar katanya pendapatan juga kepotong ya? Terus sempat di rumah. Iya, sedih sih kak, sedih banget. Cuman maksudnya kan karena aku nggak ngalamin ini sendirian, maksudnya semua orang lagi mengalami ini. Jadi satu hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dan sekarang sih udah mulai bisa beradaptasi sih, gitu. Wow. Tahu tentang Genesis Project nggak sih, Oya? Nah, itu dia. Nah, kemarin tuh makanya bikin aku berani. Itu gara-gara Genesis Project. Aku ikutan Genesis Project, makanya aku mulai jualan online gitu. Oke. Berguna banget. Ya. Berguna banget berarti ya GC Genesis Project ini ya. Iya, berguna banget buat kita yang mulai dari nol. Nyesel banget sih nggak ikutan. Benar, buat Bapak Ibu jemaat, kalau mau ikutan Genesis Project juga, langsung aja follow Instagramnya di gc.genesisproject. Info-infonya ada di situ kan ya, Oya? Yes, betul, clearly. Oh, oke. Thank you banget, Oya. Thank you banget loh. Thank you, Oya, ya. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, sharing-sharing lagi ya. Oke, see you Thank you, guys. ya. Oke, bye. Bye. Hai kawan-kawanku, udah yuk. Aku udah gak sabar nih mau ibadah dulu. nih. Udah yuk, aku mau ibadah nih. Nah, bagi seluruh jemaat, jangan lupa untuk join via growcenter.online dan jangan lupa juga untuk aktif di chatbox ya. Yes, dan mari ikut aktif berdoa, memuji menyembah Tuhan supaya hadiratnya tetap berasa nih walau di rumah. Dan jangan lupa, jangan di skip supaya nggak kelewatan hal-hal penting. Dan ingat, dicatat. Yes. Dan jangan lupa juga untuk isi form prayer-nya dan grateful form-nya. Yes, sekian ini dulu hari ini. Sampai jumpa lagi 15 menit sebelum ibadah minggu depan. Have a great Sunday and God bless you. Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Grow Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. 2. Scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Grow Center. 3. Ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Grow Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini.
klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Grow Center Family dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jabodetabek, di Manado, dan juga dimanapun Anda berada yang menyaksikan online service at home. Wow, hari ini tanggal 31 Mei 2020 adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu di Upper Room, the first Pentecost is happening. Dan saya percaya inilah hari yang luar biasa. Oh, tadi doa jam 09.01, bagaimana menurut kamu? Rasanya tuh merinding luar biasa karena selama 91 hari kita puasa, terus ditutup hari ini dengan doa bersama-sama seluruh dunia. Itu rasanya tuh Tuhan digirangkan banget hari ini. Wow. Dan saya percaya hari ini pencurahan Roh Kudus yang luar biasa terjadi. Wah, ya luar biasa sekali bahwa kita semua bisa dalam satu waktu, satu hati, satu tujuan berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan The Third Pentecost, Pentakosta yang ketiga. Dan kami ada di studio yang luar biasa selama 10 hari. Kami taping praise and worship dari Grow Creative and Community Center di Pondok Pinang. This is the studio and this is the last day. Oh, so sad ya. This is the last day, tapi kita excited karena dari mulai hari ini kita akan bergerak kepada the new normal, apa yang Tuhan mau kerjakan buat Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Dan saya percaya we are excited untuk hari ini, dan kita akan merayakan hari Pentakosta bersama-sama. I will speak a message about the X18 hari yang terakhir ini. I'm gonna close it. Ya, ada yang mau kamu umumkan hari ini? Ya, ada beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 7 Juni 2020 tetap dapat diikuti secara online streaming melalui growcenter.online pada pukul 10.30, jam 1 siang, 3 sore, dan 5 sore. Dan ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu saudara harap disediakan roti atau biskuit sebagai lambang tubuh Kristus dan juga sirup atau teh atau air putih sebagai lambang darah Kristus. Kedua adalah seluruh kegiatan baik rumah doa dan encounter night diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan KUL akan tetap dilakukan secara online. Berikutnya adalah seluruh kegiatan online di Grow Center. Saudara dapat lihat di screen yang ada saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau memberikan persembahan, dapat dilakukan secara online melalui QR Code atau juga transfer bank yang ada. Dan juga terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082 110 710 277. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lia untuk pengumumannya, dan saya percaya minggu depan perjamuan kudus minggu yang pertama bulan Juni. Kita akan memasuki satu bulan dengan tema Strong and Healthy Soul. Kita akan belajar jiwa yang sehat dan kuat dalam masa-masa pandemi seperti ini. Jiwa pun harus sehat dan kuat. So kami juga ucapkan terima kasih untuk setiap pembicara yang sudah mengisi X18 selama 9 hari yang terakhir kemarin. Teman-teman saya, kekasih-kasih saya yang luar biasa, we gonna bless you. Pastor Kevin Lu tadi malam yang memberkati kita dengan dahsyat, dan juga Pastor Juan, Pastor Yosia, ada juga Pastor Weliar, Pak Sabta, dan juga all the pastoral, Pastor Monty, Timmy, Donny, and Pastor George dari Seattle. Thank you for your kindness, and all the team, X18 team. Thank you guys for staying with us, for helping us worship in 10 days. Ya, semua yang di chat, hargai tim X18, para pemusik, para XCOM media. Come on, semua taruh tanda jempol X18, jempol X18, jempol X18. Thank you guys for helping us. Untuk teman-teman semua, para volunteers yang boleh membuat acara X18 setelah 10 hari ini menjadi meaningful dan
luar biasa. Yuk kita akan berdoa untuk doa syafaat saat ini. Mari arahkan saudara, hati saudara kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu mulai berbahasa. Rokira labasidakara labatakara labashibaba. Ho rabakaya ralabashibabakaya ralabababa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Roh-Mu dicurahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mengalami kepenuhan oleh-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mengalami Tuhan baptisan Roh Kudus ya Tuhan. Baru yang pertama kali ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang dicurahkan bagi seluruh dunia, bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan hari ini ya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, kemuliaan-Mu yang turun Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, untuk Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang selalu setia. Terima kasih untuk hamba-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu beserta Ibu Hermin ya Tuhan, dan seluruh keluarga besar ya Bapa, berkati berlimpah-limpah dengan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Berkati terus pelayanannya ya Tuhan, semakin diperluas ya Bapa. Amanat agung-Mu semakin diselesaikan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk 4 wakil gembala, berkati mereka juga beserta keluarga besar ya Tuhan, yang mendukung pelayanan dari gembala sidang kami Tuhan. Engkau berkati seluruh pengembalaan ini ya Bapa. Dan tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk tim pengembalaan lead pastor kami Tuhan di Grow Center Tuhan, untuk Pendeta Andi Cokro beserta keluarga Tuhan, berkati berlimpah-limpah, beri kesehatan, kekuatan, strong and healthy ya Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan Kau juga berkati Tuhan untuk para wakil gembala kami Tuhan, untuk Pak Monty ya Tuhan beserta Ibu Esther Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Doni Tuhan beserta Ibu Sasa, dan juga Tuhan Pak Timi Tuhan beserta Ibu Green dan seluruh keluarga Tuhan. Oh Tuhan berkati, berikan terus unity ya Tuhan, sehati ya Bapa, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan, dan mempersiapkan umat yang layak di Grow Center ini Tuhan bagi-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, bangsa kami Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju atas bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, baik Tuhan dari Presiden Tuhan Pak Jokowi, seluruh aparat pemerintah terus Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke daerah Tuhan. Berkati mereka satu persatu, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk memberkati negara ini Tuhan dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan terlepas Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Negara ini akan bebas Tuhan. Negara ini akan semakin sehat dan kuat dan Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia, Engkau yang pulihkan Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu juga saat ini Tuhan, yang sedang menonton Tuhan, baik dimanapun Tuhan. Oh Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Dan terutama kami berdoa Tuhan untuk berkati mereka Tuhan dalam setiap usaha mereka. Oh Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan, biarlah dari mulut kami hanya keluar satu perkataan, sungguh Engkau yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang terima segala hormat kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Grow Center Church, dimanapun saudara berada saat ini. Percayalah Roh Kudus hadir dan bergerak di dalam dan melalui saudara. Yang percaya mari bertepuk tangan, nyanyikan pujian ini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari nyanyikan sama-sama. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan
di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Berikan Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Nyanyikan sama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Api Pentakosta ketiga sedang menyala. Yang setuju katakan amin. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Sorakan haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
You're the center of it all. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, come on, sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Come on, call his name. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Oh, nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Oh, we give you glory. Oh, you're the center, you're the center, you're the center of it all. We give you glory. Mari somebody, mari angkat tanganmu. Sebab Kaulah pusat dari segalanya, Tuhan. Oh, you're the center, oh, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, sing. From my heart to the heaven. Jesus, you're the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you.
nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Bolehkah angkat tanganmu sama-sama? Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari angkat tangan sama-sama, buka hatimu. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and... Mari sekali lagi, angkat tanganmu. I'm reaching for your heart. Wow, hadiratnya begitu kuat. My life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari sembah dalam bahasa roh. Angkat tanganmu, ya Rabasando, In spirit, ya Rabasando. Let's worship in the spirit and in truth. Mari di rumah-rumah, di depan screen, di depan gadget-gadget saat ini, angkat tanganmu, angkat wajahmu. Ini hari Pentakosta. Holy Spirit, Holy Spirit. Ayo, jadikan dialah pusat yang segalanya. Jesus is the center. Oh, Jesus is the center. Tuhan sembuhkan, Tuhan lepaskan, Tuhan buat breakthrough hari ini. Lidah-lidah api turun atas kami ya Tuhan. Sebab semuanya is all about you Jesus. Come on, worship. It's all about you. It's all about you. It's all about you. The Pentecostal. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Come on, panggil nama itu. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Wow. Ayo ambil waktu sebentar ini, angkat tanganmu, tutup matamu saat ini. Biarlah pengalaman di loteng atas itu terjadi lagi hari ini. Di ruangan-ruangan rumah kami. Terjadi lagi Tuhan.
Baptisan api itu mulai membakar kami with the new passion, the new love, oh God. Wow. It's never all about us. It's all about you, God. Never about us. It's always about you. About you, Jesus. Wow. Jamah Tuhan terus. Jamah kami. Perbaharui kami. Jesus. Wow. Amazing, amazing. Saya percaya hari ini hari Pentakosta. Tadi jam 9.01. Saya bisa bayangkan waktu di seluruh dunia. Dari setiap kota itu penjuru naik ke atas seperti luar biasa. Dan saya percaya inilah yang digenapi. Nubuatan-nubuatan sejak ribuan tahun yang lalu mereka sedang melihat hari-hari ini. Waktu Maleaki melihat menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. The great and dreadful day. Dia melihat hari-hari yang besar, dahsyat, tapi juga mengerikan, yang penuh goncangan. Dia mungkin melihat 2020, Maleaki melihat dari itu hati Bapa kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada Bapa. Dan Yoel melihat sungguh-sungguh waktu itu. Waktu hari pencurahan Roh Kudus kepada setiap manusia. Kepada saudara, kepada saya. Anak laki-laki, perempuan, bernubuat, orang-orang tua mendapat mimpi, terunam mendapat penglihatan. Dia melihat hari-hari ini. Dan saya percaya kita sedang menggenapi apa yang nabi-nabi itu nubuatkan. Kita akan melihat satu video. Pada tanggal 18 Mei 2020, beberapa minggu yang lalu. James Gold, seorang nabi Tuhan. Dia pernah menubuatkan mengenai Indonesia lewat Ring of Fire. Api Tuhan di negeri Indonesia. Dan dia melihat juga tanggal 18 Mei 2020 mengenai Pentecost and Indonesia. So let's watch the movie, cuplikan ini. Bagaimana apa yang akan Tuhan kerjakan buat Indonesia. And I want to encourage your faith that we are transitioning from one whole era into a new era. And when this Pentecost happens, we've talked about this before, this is going to be a great, new, fresh Pentecost where it is a baptism of the Spirit and a baptism of fire. I speak this baptism of Spirit and a baptism of fire upon these believers in the name of Jesus. I speak that with this comes greater works. I speak that with this fire of God comes instantaneous creative miracles by the fire of God. I see the fire following on people right now. I don't know how, I see people in Indonesia catching fire. I see another like a mighty wind, but this time it's like a mighty fire. I see a fire of the Lord, a baptism of Spirit and fire. And I want to say to those who have grown weary in well-doing, I want you to know God remembers how you have sowed in tears, and there's a promise from heaven for you. You are going to reap with joy. Haleluya. Wow. Berapa saudara merasakan sesuatu waktu lihat video ini? Saudara merasakan bahwa kalau saya lihat video ini seperti mau melompat sungguh-sungguh. Di tengah pernyataan Tuhan lewat nabinya ini. Tadi saya cuma mau kutip, dikira saya tidak tahu gimana caranya. Nggak ada yang bisa merencanakan ini. We don't know how. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi saya melihat orang-orang di Indonesia menerima api Tuhan itu, baptisan api, baptisan Roh Kudus akan terjadi di Indonesia dalam bentuk angin dan api, wind of fire itu akan terjadi. Wow, saya percaya inilah harinya. Kalau tadi kita berdoa sepanjang mulai tadi pagi, sehingga sepanjang hari ini, hari Pentakosta, the last day of Acts 1:8. Kita percaya, yuk imani sama-sama. Setiap message selama 10 hari ini sedang menuju kepada hari ini. Dan saya izinkan saya untuk
menyimpulkan 10 hari penantian Roh Kudus ini dengan satu message untuk Growth Center Church yang saya kasihi. Saya akan berikan judul dalam rangka The Third Pentecost, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir ini. The message is Jesus, the message of the Pentecost. Yesus adalah pesan dari Pentakosta. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajar kami belajar hari ini. Ajar kami mengambil satu titik di mana Engkau akan membuat kami berlari setelah ini. Kami percaya hari Pentakosta bukanlah happy ending. Tapi this is the great beginning. The great start. Permulaan yang baru. Permulaan yang dahsyat. Di mana kami akan melihat satu masa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Satu masa, the biggest revival. The biggest harvest ever. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, I'm so excited to speak about this. Saya begitu bersuka cita untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah pesan dari Pentakosta. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya ingin mengambil the spotlight daripada Holy Spirit. Mungkin semua bilang, wah ini kan harinya Roh Kudus. Ingat, the Trinity, the Tritunggal, adalah berkata mengenai ehad, one, but three. Saya percaya bahwa kita tidak bisa bilang bahwa Bapa berkompetisi dengan Yesus, Yesus berkompetisi dengan Roh Kudus. No, they are one. Dan saya percaya kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, kita tidak bisa memisahkan Yesus dengan Bapa. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya waktu saya berkata Jesus is the message of Pentecost. Bukan berarti saya meremehkan dan tidak menganggap Roh Kudus tidak penting. Kita akan dengar, kita akan buka hari ini dari ayat inti daripada Acts 1:8, yaitu diambil dari Acts chapter 1 verse 8, Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Semua bilang kuasa, ketik kuasa. Ketik dunamos, ketik api di situ. Saya percaya kamu akan menerima kuasa. Wah, kita suka sekali. Saya coba ingin kutip di Passion Translation. But I promise you this, the Holy Spirit will come upon you and you will be filled with power. And you will be my-nya huruf besar, my messengers to Jerusalem, throughout Judea, the distant provinces, even to the remotest places on earth. Dan saya percaya kuasa itu memang dijanjikan Tuhan. Tetapi saya percaya seringkali kita berhenti Pentakosta menjadi the festival of power. Pentakosta cuma menjadi celebration dari mujizat, perayaan kesembuhan, perayaan demonstrasi kuasa. Tapi saya percaya hari ini, di hari Pentakosta, kita mau firman yang utuh dan sempurna buat gereja yang sehat dan kuat. Dikatakan kamu akan menerima kuasa, yes. Kamu akan menerima pengurapan, yes. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi. Supaya kita bisa menjadi His messengers. Supaya kita bisa bercerita mengenai sesuatu yaitu Jesus. Dan inilah saya percaya inilah pesan yang luar biasa. Bahwa di hari Pentakosta ini kita akan menerima satu kuasa yang dunia gak bisa berikan. Satu kuasa yang dinanti-nantikan di tengah masa pandemi ini. Satu kuasa yang akan menggetarkan yang mana kita lihat hari yang besar dan dahsyat. Tapi kuasa ini bukan untuk keuntungan kita. Bukan untuk keuntungan gereja, organisasi kita. Tapi kuasa ini to be His messengers. Kita akan menjadi penyampai pesan yang menceritakan cerita mengenai Jesus. Karena Kisah 1 ayat 8, my messenger, my-nya itu adalah perkataan Yesus. Kalau saudara baca di situ ada letter merah Yesus yang berkata, kamu menerima kuasa untuk menjadi my messengers. Sehingga saya percaya Tuhan sedang memberikan satu hal yang dahsyat buat gembala sidang kita. To be the messengers of the third Pentecost. Kita semua mendapatkan pesan
menjadi the messengers. Tetapi hari ini saya percaya, let's focus with the message. Karena the messengers nggak bisa menjadi lebih besar daripada the message. Kita perlu messengers. Kita perlu orang-orang yang pergi ke ujung dunia. Kita perlu orang-orang yang berani bayar harga seperti gembala sidang kita. Tapi jangan lupa, let's focus to the message of the Pentecost, which is Jesus, yaitu Tuhan Yesus. Semua tulis Tuhan Yesus. Dan saya percaya kuasa ini begitu luar biasa. Kuasa ini akan membuat kita untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Dan saya percaya rohnya yang ada pada Yesus adalah roh yang ada pada kita saat ini yang disebut Holy Spirit. Roh yang dulu mengurapi Tuhan Yesus. Roh yang ada waktu pada Yesus di dunia ini. Saya percaya Roh Kudus bukannya baru muncul suddenly di hari Pentakosta. No. Ingat, the 3-in-1. Mereka sudah bersama-sama. Bahkan Yesus pun mendapatkan pengurapan daripada roh Tuhan itu. Sehingga waktu dia mengutip nas daripada Yesaya 61. Waktu dia berkata, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini dia ambil bagaimana ini adalah satu ayat mengenai Mesias. Iya, Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dan di penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, dan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saya ingin menyimpulkan bagaimana roh Tuhan itu kalau ada pada Jesus. Dan ingat, Yesus pada waktu di dunia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Yesus adalah contoh manusia yang kepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara ingin melihat bagaimana sih tanda-tandanya orang yang penuh Roh Kudus. Mungkin kau pernah kecewa dengan orang yang kelihatannya penuh Roh Kudus, tapi kelakuannya mengerikan. Ya kan? Mungkin kau pernah kesandung, pernah kecewa dengan orang-orang yang kayaknya diurapi Roh Kudus. Saya ingin memperkenalkan satu orang yang penuh Roh Kudus, yaitu Yesus. Dan waktu roh Tuhan ada pada Yesus, ini yang Yesus lakukan sebagai seorang manusia yang penuh Roh Kudus. Yaitu yang pertama, dia menjadi a healer. Dia menyembuhkan, dia merawat the broken hearted. Dia menyembuhkan hati yang terluka, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saya percaya bahwa waktu kita penuh Roh Kudus, kuasa pada itu ada kuasa kesembuhan, kita dipakai to healing. Untuk menyembuhkan orang. Dan yang kedua dikatakan bahwa dia rename, memberikan nama baru. Yaitu dialah mereka menjadi pohon terbantin. Ox of the righteousness. Pohon terbantin kebenaran. Dia memberi nama atau bahasa Inggrisnya rename. Saya percaya Yesus bukan hanya menyembuhkan. Tapi Yesus juga memuridkan. Yesus membangun, Yesus mengajar, Yesus membentuk para muridnya. Membentuk orang-orang. Dan saya percaya Yesus juga berkata, roh Tuhan ada padaku dan mengutus aku. Yesus juga menjadi the sender. So 3 hal yang menjadi karakter daripada seorang yang penuh Roh Kudus. Dia akan dipakai untuk membawa kesembuhan, the healer. Yang kedua, dia akan dipakai untuk membangun kehidupan orang lain. Membangun dirinya sendiri itu juga orang lain, the builder. Dia membangun, dia memberikan sesuatu yang bermakna kepada orang sekitarnya. Tetapi saya percaya bahwa Yesus juga mengutus orang-orang ini. Yes, dan saya percaya waktu roh Pentakosta, yang saya boleh simpulkan lewat Yesaya 60, roh Pentakosta ini akan selalu membawa kita untuk keluar dari kenyamanan. Keluar dari kenyamanan untuk menyentuh mereka yang tidak nyaman. Ini satu karakter daripada roh Allah. Kalau saudara perhatikan bahwa Yesus waktu dia penuh roh Allah, maka dia
Ada satu yang membuat dia keluar. Yesus bisa saja tinggal bersama orang-orang yang sewarna dengan dia. Seiman dengan dia. Tetapi lihat, Yesus selalu menyembuhkan orang-orang yang terluka. Yang tidak sama dengan dia. Yesus membangun, membentuk mereka. Membuat wanita Samaria pejina ini menjadi penyembah. Dan habis itu dia send wanita Samaria ini untuk pergi ke kota itu. Dan saya percaya Yeskiel 37 juga berkata sebetulnya bahwa sebelum Yeskiel melihat nafas hidup itu membangkitkan dry bones, tulang-tulang kering. Waktu nafas hidup yang disebut roh Allah itu, the breath, itu menghembuskan kepada tulang-tulang kering itu. Maka dia dibawa, bahasa aslinya dia dipaksa keluar. Dipaksa keluar untuk masuk ke lembah yang penuh tulang-tulang kering ini. Yeskiel 47, sebelum laut mati itu berubah menjadi laut tawar yang banyak ikannya, yang buah-buah tumbuh, pohon-pohon tumbuh di sekitarnya. Sebelum itu, air itu yang melambangkan Jesus, the living water, itu harus keluar dari bait Allah. Bait Allah, kemana saja air itu mengalir, kemana saja Jesus, Holy Spirit itu mengalir, kemana saja di situ akan ada kehidupan, akan ada kesembuhan yang luar biasa. Selalu sudah lihat Roh Kudus selalu membawa kita untuk keluar dari tempat yang mungkin nyaman, ke tempat kekeringan, ke tempat yang gak nyaman, ke valley of dry bones. Kita dibawa ke tempat-tempat yang mungkin penuh COVID, penuh virus, penuh dengan roh bunuh diri. Kita dibawa ke tempat-tempat. Karena itulah sifatnya Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku, bukan buat aku hanya menyanyi, tapi membawakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya waktu Jesus di tengah-tengah semua orang lagi puji dia karena mujizatnya di Kapernaum. Mujizatnya dia di daerah di mana di Genesaret. Tapi dia tiba-tiba berkata, ayo nyebrang ke Gerasa. Ke tempat yang gak layak, ke tempat yang banyak orang-orang berdosa di sana. Hanya untuk menyelamatkan one person yang gila dikatakan. Yang penuh dengan 1000 roh jahat. Why? Karena Roh Kudus dalam Yesus itu membuat dia keluar dan menjangkau. Dan saya percaya that's the spirit of Pentecost. Hari ini yang akan kalian terima. Waktu kalian terima Roh Kudus itu. Ada sesuatu yang membuat kita, kita gak bisa tinggal di sini saja. We have to go out. We have to go out. Dan membuat laut mati berubah padang gurun jadi kebun buah-buahan. Ingat the first upper room experience waktu Pentakosta yang pertama. Mereka penuh Roh Kudus. Saya bisa bayangkan, holy laughter, nangis, penuh dengan bahasa roh. Mereka peluk-pelukan dan mereka ngerasain dilawat sorga yang paling daripada sorga melawat mereka. Tetapi apa the next? Mereka gak buat praise center di situ. Mereka gak tinggal di situ. Ayo buat gereja di sini. Jangan keluar, jangan pulang. No, langsung they are going out. Bahkan Petrus yang tadinya pengecut, yang tadinya tertekan, yang tadinya tidak punya pengharapan, penuh Roh Kudus, langsung going out. Dan saya percaya waktu dia keluar dengan kuasa itu, dia keluar ke satu pasar, the marketplace. Saya percaya ini satu pesan Tuhan. Kenapa waktu penuh Roh Kudus mereka tidak tinggal di dalam, justru mereka keluar karena the spirit of Pentecost yang ada pada Yesus juga itu membawa kita keluar dari kenyamanan, membawa kita keluar dari hal-hal yang membuat kita biasa udah di sini aja. Dan saya percaya hari-hari ini why kita ada di zaman ini, kita dipaksa keluar dari gedung gereja. You know what? Supaya di luar sana padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Keluargamu yang selama ini gak bisa nyembah karena anti gedung gereja. Church coming to your living room. Gereja yang datang ke dalam ruang tamumu. Gereja yang Roh Kudus yang ada di sana. So aku percaya, saya percaya inilah Roh Kudus yang sebenarnya. Bahwa Yesus punya hati untuk keluar, untuk menjamah. Dan saya percaya pada hari-hari ini. Inilah kita mau tangkap. Saya masih ingat pada waktu itu. 11 Oktober 2015. Itulah hari pertama Growth Center
berbakti. Itu pertama kali saya jadi gembala waktu itu. Dan saya ingat waktu itu 600 orang, hampir 600 orang datang dalam kebaktian 11 Oktober. Waktu penutupan terakhir, tiba-tiba Roh Kudus turun atas pada saya dan istri saya. Dan saya ingat pada waktu kami mulai bernubuat, saya mulai bernubuat. Dan saya tiba-tiba menemukan ini, quality videonya tidak baik karena diambil dari gadget. Tapi let's check it out, pesan Tuhan. Waktu tanggal 11 Oktober, waktu Roh Kudus memenuhi saya 2015 itu. Ada satu pesan Tuhan yang saya baru mengerti sekarang, hari ini. Apa yang Tuhan mau Grow Center lakukan. Yuk kita lihat sama-sama. Angkat tanganmu, kita dipakai otoritas, pakai mulutmu. Perkatakan kepada Jakarta Selatan untuk melepaskan jiwa-jiwa. Bapak kami bersepakat. Aku bersepakat bukan cuma 2-3 orang. Wah, kami bersepakat dengan 600 orang di tempat ini. Kami bersepakat Tuhan. Kami mau memanggil dry bones to come. Tulang kering datang. Anak-anak punk rock datang saat ini. Yang terlibat drugs datang saat ini. Yang mau cerai datang saat ini. Aku panggil saat ini. Jiwa-jiwa yang ditolak. Jiwa-jiwa yang gak punya kasih Bapa. Jiwa-jiwa yang tidak punya pengharapan. Kami panggil engkau. Kau datang ke tempat ini. Tuhan merubahkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Dan kami akan lihat gereja yang akan mengirimkan hamba-hamba Tuhan. Akan banyak pastor-pastor lain di gereja ini. Yes, you are. Kami akan bergerak di marketplace. Kami akan lihat para presiden direktur yang menumpang tangan kepada orang sakit. Kami akan melihat banyak-banyak orang managers yang membawa altar call di pekerjaannya. We believe. Kami percaya gerakan orang kudus di akhir zaman. Wow. Setiap kali saya lihat video ini, saya bilang, Tuhan, siapa kami? Dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana. Saya ingat 11 Oktober itu, I'm clueless. 5 tahun, hampir 5 tahun lalu, I don't know what's gonna happen dengan 2020. Tapi Tuhan jelas berkata pada waktu itu. Ada satu panggilan untuk kesembuhan. Anak-anak yang terluka, anak-anak yang gak punya bapak, anak-anak yang hilang. The garbage, orang-orang yang tertolak. Going home, the dry bones, going home. Dan saya percaya, saya bicara itu tanpa mengerti, tapi saya percaya the same spirit yang ada pada Yesus berbicara pada saya. Bahwa GC harus menjadi gereja yang healing people. Oh, saya percaya kenapa Pak Niko dapat mengenai healing movement. Kita anak-anak rohaninya, let's heal this generation. Roh Kudus ada supaya kita sembuh. Ingat beberapa saudara yang melayani hari ini. Dulu kamu bagaimana? Kamu disembuhkan, tapi kamu disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Bawa kabar kesembuhan ini buat keluargamu. Jangan jadi bendungan kesembuhan sendiri. Going out and heal people. Going out and heal your nation. Going out and heal your generation. Sembuhkan generasimu, sembuhkan bangsamu. Dan saya percaya di sini waktu saya berkata bahwa gereja ini akan mengirim banyak gembala-gembala, banyak pastor. Saya percaya kita nggak bisa cuman menumpangkan tangan kepada gembala. We have to build people. Kita harus mendisciples. Saya percaya cool ada. Kenapa gereja ini percaya? Bahkan Pak Niko dapat, inilah masanya pemuritan besar-besaran lewat komunitas, lewat cool. Karena kita bukan hanya healing people. Kita bukan hanya klub orang-orang sembuh. But we are discipling. Kita sedang building a generation yang sehat, yang kuat, yang akan siap menjadi gembala-gembala komunitas, gembala-gembala di marketplace, gembala-gembala di mana saja. Yes, waktu saya dapatkan pastor bukan hanya berkata mengenai gereja, but you are the pastor of your family. You are the pastor of your community. Dan saya percaya waktu saya lihat dapatkan bahwa akan ada CEO yang membuka altar call. Presiden direktur membuka altar call di ruang-ruang rapat. Saya percaya this is the church. Gereja akan menjadi gereja yang sending people. Yes, we are sending you guys.
Kalian akan menjadi pembicara-pembicara yang dahsyat hari-hari ini di tengah krisis ekonomi. Akan ada pengurapan kepada CEO, kepada entrepreneurs, kepada orang-orang yang luar biasa di marketplace. You are the messengers. Kamu akan mengabarkan Yesus yang healer, Jesus yang builder, Jesus yang menjadi sender itu. Dan saya percaya hari ini, Yesaya 32 ayat 15. I'm gonna close with this. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Saya percaya mungkin kau lihat padang gurun saat ini, krisis ekonomi, keadaan yang tidak menentu, tapi sampai roh Tuhan dicurahkan pada hari Pentakosta ini. The third Pentecost is starting right now. Dan saya percaya inilah waktunya kita akan melihat padang gurun menjadi kebun buah-buahan, bahkan berubah menjadi hutan. Kita akan melihat the best revival ever. Jangan lihat goncangannya, karena goncangan juga kan besar. Tapi kita lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan. Lebih daripada logika kita. Lebih daripada kuasa manusia. Karena dunamos, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Yuk kita berdoa sama-sama. Ayo mulai buka hati, mulai berdoa. Saya rasakan pengurapan Roh Kudus itu. Tuhan saat ini terima kasih untuk the message of the Pentecost Day. Bahwa kami adalah the messengers, pembawa pesan, pembawa cerita, saksinya Tuhan Yesus. Kami akan bawa Yesus to go out. Kami gak akan malu lagi untuk menjadi sama seperti Yesus. Menyerupai seperti Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji akan lebih besar, lebih dahsyat daripada Yesus lakukan di muka bumi. Dan kami percaya hari-hari ini, buat kami Tuhan menjadi orang-orang yang penuh, bukan hanya karunia dengan roh, tapi penuh dengan buah-buah roh. Karena Jesus, Kaulah orang yang penuh dengan karunia penyembuhan, Engkaulah karunia yang penuh dengan segala macam mujizat, tapi Engkau juga orang yang penuh dengan buah-buah roh. Biarlah hari-hari ini gerejamu keluar dari kenyamanan untuk menjadi relevan, bukan menjadi sama Tuhan, tapi dimengerti. Kami akan berbicara Tuhan, sebagai Yesus yang berbicara di rumah Sakeus. Seperti Yesus yang sedang berbicara dengan perempuan Samaria itu. Yesus yang sedang berbicara dengan jenderal, dengan commanders, dengan perwira itu Tuhan. Aku percaya Yesus, dengan roh-Mu, Engkau masuk ke tempat orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kami. Dan mereka mengenal Engkau dan merasakan kasih-Mu. Tuhan pakai kami. Aku berkatakan saat ini, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mulai berbahasa roh. Penuh dengan kuasa. Penuh dengan dunamos. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku berkatakan Growth Center, jemaatmu, setiap yang menonton acara online ini. Di dalam nama Yesus, penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Kurabase karalabaka. Oh rabatakara labashandara labakaya ralaba. Karalabashida karalaba. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Oh, I'm so glad. Saudara, mari berikan tanda api di chat-chat yang ada. Dan saya percaya hari ini, kalau engkau perlu untuk menceritakan kesaksian apa yang kau alami dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, saya himbau saudara untuk pergi ke kolom bersaksi. Ada Thanksgiving box di dalam chat saudara. Saudara bisa taruh di situ. Saudara mulai bersaksi di sana, menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Wah, begitu banyak laporan yang masuk dan kami belum rampungkan kesimpulannya. Tetapi ada 2 anak yang tiba-tiba nangis dan penuh Roh Kudus belasan tahun. Ada anak remaja yang cuman lihat seorang worship leader lagi nangis nyembah Tuhan, dia ikut nangis dan dia bertobat. Ada suami-suami yang ingin menceraikan istri. Ada 2 orang suami actually di tempat yang berbeda yang mau menceraikan istrinya. Tiba-tiba dengar satu orang pengkhotbah bilang balik lagi, dan mereka balik. Wah, saya percaya banyak kesaksian. Tulis di ucapan syukur kesaksian saudara. Yuk kita berdoa saat ini. Arahkan tangan saudara kepada screen. Kita akan berdoa untuk berapa prayer request sebelum kita akhiri. Bapak terima kasih. Aku berdoa bisa kuliah di tempat yang terbaik.
cepat pulih dari operasi sesar, bayinya sempurna, sehat di masa pandemi ini. Aku berdoa untuk pasanganku dibebaskan dari setiap negatif thinking dan tidak emosi. Ya Roh Kudus, jamah dia, supaya dia bisa mengampuni dan terlepas dari trauma, terlepas dari pikiran kotor. Aku berdoa supaya tidak terkena PHK dan dirumahkan, supaya mendapat pekerjaan baru dari Tuhan. Rencana pernikahan bulan Oktober berjalan lancar. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap ini Tuhan, kan inilah yang sudah Tuhan jawab. Terima kasih, ayo tepuk tangan, berikan ucapan syukur di rumah-rumah, karena seorang bayi boleh keluar dari NICU dan sudah pulang ke rumah. Terima kasih. Dan aku boleh lulus dari SMA, disembuhkan dari sakit, dan dapat pekerjaan yang baru. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, dan biarlah kuasa Roh Kudus terus menulis saudara, dan hari ini mulai bergerak, mulai pergi keluar jadi sungai yang mengalir dan membuat padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus punya saudara mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amen. Amen. Have a good Pentecost Sunday, everybody. Ayo saling memberikan virtual high five ya. Saya percaya kita excited sekali untuk the new normal yang akan segera kita hadapi. Terus keep praying. I miss you so much. Kita akan ketemu sebentar lagi, dan saya percaya minggu depan dalam minggu yang pertama perjamuan kudus, siapkan dirimu. I'll see you. Keep worship with the Grow Worshipers. God bless you. Gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari nyanyikan sama-sama. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Berikan Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Nyanyikan sama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan.
ketiga sedang menyala. Yang setuju katakan amin. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Sorakan haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.